Perkenalkan, nama saya Krisdian dari 10 PSE absen 4. Di sini saya akan menceritakan seorang wisata rumput laut, yaitu seorang Finn, anak SMA dari Thailand yang sibuk main game di jam pelajaran. Seketika itu ada seorang player yang meminta itemnya dan berani membayar mahal. Dan seketika itu duit tersebut dikirim ke rekening pamannya dan cairlah uang tersebut. Dan Finn meneruskan usaha tersebut dengan menjual item-item tersebut sampai dia bisa membeli sebuah mobil. Ketika itu juga populerlah si Finn di sekolah itu. Setelah populer, si Finn banyak dikenal oleh perempuan di sana, dan cuma satu perempuan yang Finn sukai, yaitu si Lin, karena dia mempunyai banyak uang menjadikan dia kurang tata krama dan sering menyelesaikan masalah dengan sogokan uang. Ketika dia pulang kencan dengan Lin, dia dimarahi orang tuanya karena pulang malam, dan orang tuanya selalu menanyakan berasal dari mana uang tersebut, dan Top menjawab uang tersebut adalah hasil dari game. Karena orang tuanya tidak mengerti, jadi orang tuanya menganggap dia berjudi. Dan bertahun-tahun berlalu sampai dia lulus SMA dan ingin masuk perguruan tinggi, tapi selalu gagal dan orang tuanya menyarankan masuk perguruan tinggi negeri, tapi Top tidak mampu. Dan kemudian dia melihat tabungannya yang kian menipis, dan seketika dia ingin membuka kembali game yang dulu bisa membuatnya beli mobil. Seketika itu akunnya terbanet karena menyalahgunakan untuk kepentingan komersil. Lalu dia mencoba membeli TV bajakan untuk dijual kembali. Namun dengan pengalaman yang sedikit, dia malah tertipu dengan TV bajakan yang terlalu cepat rusak dan tidak ada garansi. Dan dia dimasukkan oleh orang tuanya ke universitas swasta, dan Finn tidak ingin menyusahkan orang tuanya, maka dia sering masuk kelas bisnis, dan dia menjual jimat keluarganya ke toko gadai. Di tengah perjalanan, Top keluar untuk mengajak Lin kencan, dan Lin menolak karena dia sibuk latihan nari. Lantas dia pergi sendirian, dan di tengah jalan dia melihat pelang bertuliskan Fox Expo, dan terpikirlah dia untuk menjadi pengusaha makanan, yaitu pemanggang kacang yang sangat booming saat itu di Thailand. Dan dia sewa pemanggang kacang tersebut dengan harga 50.000 baht, dan dia dimarahi oleh ayahnya karena di pasar mesin seperti itu hanya 30.000 baht. Dan ketika dia sering masuk kelas bisnis, dan dia pergi keluar untuk menanyakan cara memanggang kacang supaya enak, dan dia catat. Setelah itu dia mencoba membikinnya dan testimoni ke keluarganya, dan rasanya enak. Dan ketika dia berjualan, pamannya pun membantunya berjualan di swalayan. Namun hari pertama menjual kacang tersebut hanya laku sedikit, dan di hari keduanya tidak laku sama sekali. Dan saat dia sedang ujian di kampus, tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata pamannya yang menelpon bahwa memberitahukan dagangan kacangnya laku keras. Karena jualan kacangnya laku keras, dan dia memikirkan untuk membuka cabang, dan tiba-tiba si Lin datang menghampiri tokonya Finn dan berkata, fokus belajar, usaha bisa nanti. Dan tiba-tiba keluarganya pindah ke luar negeri karena ayahnya terlilit utang, dan mereka pun berpisah. Dan saat kencan bersama Lin dalam mobil, Lin pun memberi cemilan rumput laut, dan setelah itu dia mencoba cemilan tersebut, dan ternyata enak. Dan mulailah ide si Finn untuk membuka usaha rumput laut. Dia mencoba menggoreng rumput laut itu, dan dia mencoba sendiri. Rasanya pahit dan cepat basi, termasuk tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dan dia mencoba ke Resep Pangan untuk menanyakan cara membuat makanan tidak cepat basi, dan dia mencoba menjual mesin kacangnya untuk membeli beberapa dus rumput laut lagi, dan rasanya tetap pahit. Sampai Finn menjual semua komputernya untuk membeli rumput laut tambahan. Dan tiba-tiba di suatu malam, Finn mendapatkan bahwa pamannya jatuh hingga kepala pamannya berdarah, dan dia membawa pamannya ke rumah sakit. Dan ketika itu dia mencoba menggoreng kembali rumput laut. Tiba-tiba dia kehabisan stok, dan dia menemukan rumput laut yang tergeletak di lantai, dan dia mencoba menggoreng lagi, dan rasanya enak. Kuncinya ada di pengumuman, dan dia mencoba menjual rumput laut tersebut dan laku keras. Target Finn mendapatkan 1 juta baht per tahun sudah dekat, dan dia ingin membawa kembali orang tuanya kembali. Dan ia menanyakan ke orang tuanya berapa utang mereka,
dan ibunya menjawab bahwa utangnya adalah 40 juta baht atau sekitar 12 miliar, dan dia kebingungan untuk apakah dia bisa membantu orang tuanya dengan patokan 1 juta per baht atau per tahun. 1 juta baht per tahun. Dan suatu malam ia ke toko swalayan 7-Eleven untuk membeli baterai Walkman sambil mendengarkan rekaman guru yang pada saat dia tidak di kelas, dan dia balik lagi ke 7-Eleven untuk mencoba menjual rumput lautnya ke sana. Dan dia disuruh menemui Ibu Po, dan berjam-jam dia menunggu, akhirnya bisa menemui Ibu Po. Dan rumput lautnya dinyatakan belum siap karena dilihat dari kemasan dan harganya tergolong mahal. Lantas Tom mengganti dengan kemasan yang kecil dan harganya murah. Dan kali ini dia harus menunggu Ibu Po yang sok sibuk sehingga harus menghabiskan waktu 6 jam. Habis sudah kesabaran Finn untuk menunggu Ibu Po. Akhirnya dia memberikan rumput laut tersebut ke Pak Sapam, dan karyawan 7-Eleven mencoba rumput laut tersebut dan rasanya enak. Dan dia ditelepon kembali oleh Ibu Po untuk datang ke kantor, dan Ibu Po menawarkan kerjasama dengan syarat yang harus mempunyai pabrik yang layak dan harus menghasilkan rumput laut sekitar 7.000 sebanyak 70.000 piece selama 2 bulan. Dan jika Tom tidak bisa maka kontrak tersebut akan dibatalkan, dan dia meminjam uang dengan alasannya tadi karena ingin menjual rumput laut. Tapi karena umurnya yang terlalu kecil kurang dan utang keluarganya di pihak bank utang keluarganya sangat banyak, pihak bank tidak bisa meminjamkan uang tersebut. Dan dia pergi ke gudang ayahnya dan diubah gudang ayahnya menjadi yang seketika itu dia dibangunkan oleh singkat cerita, dia menjual mobil dan untuk menyulap gudang ayahnya tersebut, dan dia mencoba untuk mengumpulkan karyawan. Singkat cerita, jam 5 pagi pamannya membangunkan Finn untuk mengirim barang. Sampainya di sana dia telat 1 jam, dan ia memohon diberi kesempatan, dan karena penerima barang tersebut melihat hidung Finn berdarah, maka ia memberikan 1 kesempatan lagi. Dan ia akhirnya diterima, dan dia menelpon orang tuanya bahwa mereka sudah bisa pulang. Singkat cerita, Finn mempunyai 2.500 karyawan dan rumput laut yang sudah mendunia dengan nama Taikonaki, dan yang memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan, dan penghasilannya mencapai 1.005 juta baht per tahun atau 450 miliar per tahun.